Apa soal pendidikan ya salah satunya. Nah, lagi-lagi nama Gus. Apa namanya gelar Gus. Gus juga kan dikenal dengan gelar Gus itu seorang pemuka agama ya, tokoh ulama. Anak ulama, anak kiai. Dan juga harus berpengetahuan luas. Betul. Lagi-lagi pakai untuk bisa dibilang ya mencari cuan kan. Iya. Gimana? Melihatnya sebagai salah satu tokoh Jawa Timur juga. Ini nggak apa-apa bunyi-bunyi ini ya. Aman. Jadi gini ya, yang perlu saya luruskan adalah Gus itu kalau di Jawa Timur itu sebenarnya gelar untuk anak kiai. Dari kata Agus, anak bagus, cah bagus dan sebagainya. Ini anak kiai. Kalau di Madura itu Lora. Nah, ada beberapa penyimpangan dari gelar-gelar non-title ini kan sebenarnya nggak ada sertifikatnya. Ketika anak kiai, bapaknya dipanggil kiai, anaknya dengan otomatis dipanggil Gus. Saya sebenarnya paling anti beginian. Saya di berbagai media di medsos saya paling anti dengan gelar Gus ini. Bukan saya antinya itu karena memang ini akan menjadi beban. Ketika kita diberi gelar Gus, bahwa saya anak kiai, artinya apa? Saya harus betul-betul membuktikan secara moral kepada masyarakat bahwa saya itu mewakili entitas dari orang tua saya yang kiai. Kan harus begitu. Nah, ini kan kemudian menjadi beban. Persoalannya adalah gelar Gus ini akhirnya menjadi alat untuk mencari penghasilan. Ketika dia jadi dukun misalnya, tiba-tiba bergelar Gus padahal bapaknya bukan juga kiai. Ini banyak sekali terjadi. Ada Gus inilah, Gus itulah, yang ada apalah keris petir apa. Oke lah. Kita tidak perlu gibah lah di sini. Nah, ini kan sebenarnya adalah penyimpangan dari titel-titel yang kemudian menggunakan agama sebagai alat untuk menipu orang lain. Ini tidak menutup kemungkinan. Orang kalau dengan alasan agama, orang itu merem, mudah dihipnotis. Apalagi dengan pengobatan. Meskipun sulap tapi berbau pengobatan. Ini kan akhirnya menjadi deviasi, menjadi alat untuk menghipnotis orang supaya lebih mudah percaya dengan gelar Gus. Ini yang kemudian terjadi penyimpangan. Kalau dia Gus, betul-betul Gus, dia tidak akan pergi dari pondok dan justru malah mengajari santri-santrinya sebagai penerus dari orang tuanya yang kiai. Ini sebenarnya Gus yang sejati itu kayak gitu, bukan justru Gus yang keleleran kemana-mana, justru mencari, mohon maaf, ini mencari pasien, mencari ini, dan kemudian apalagi memeras, kadang-kadang sok jadab gitu ya, sok wali, sok sakti, terus dia tiba-tiba meminta orang, saya mau minta duit segini. Ini banyak terjadi. Ini sejak zaman saya kecil memang sudah sering saya didatangi oleh orang-orang yang ngaku Gus, tiba-tiba dia minta, ini bagus nih TV-nya saya ambil. Banyak sekali praktek-praktek seperti itu. Nah, ini penyimpangan ini memang kemudian menjadi masalah karena gelar Gus ini identik dengan gelar-gelar keagamaan. Ini kan nggak ada seremonialnya untuk menjadi Gus ini, nggak ada sertifikasinya juga. Jadi Gus ini akhirnya mencelok kemana-mana meskipun bapaknya, ini mohon maaf saya bukan mengecil, bapaknya orang biasa aja meskipun cuma pedagang kaki lima, tapi dia tiba-tiba bergelar Gus dengan jubah-jubah agama, dengan berjenggot, dengan kalung tasbih dan sebagainya. Ini nggak bisa kayak gitu. Artinya penyadaran masyarakat tentang ini memang harus intensif, bahwa masyarakat jangan lagi mau ditipu-tipu oleh gelar-gelar yang tidak jelas seperti ini. Tapi apakah maksudnya dari Jawa Timur sendiri, Gus, kiai-kiai Jawa Timur sendiri sudah mulai membahas ini? Ya sebenarnya kan ini persoalan kultur sebenarnya. Kalau nama Gus, nama Habib, termasuk nama kiai sendiri kan sudah sering disalahgunakan. Ada orang yang sok Habib, ada orang yang sok kiai, ada orang yang sok Gus. Ini kan perilaku moral manusia yang memanfaatkan celah-celah penghasilan saja. Artinya kalau cuma berbasis agama, nama syariah pun banyak disalahgunakan. Kampung syariah, warung syariah, padahal sebenarnya hanya ingin mendapatkan pasar dengan modal jubah-jubah agama saja. Penyimpangan-penyimpangan itu akan terus terjadi kalau masyarakat tetap tidak punya kecerdasan untuk memilah dan memilih. Yang betul-betul Gus itu hanya menyalurkan keilmuan dan sebagainya, tidak kemudian berperilaku seperti preman yang tiba-tiba dia merasa sakti, kebal dan sebagainya. Sudahlah, hal-hal seperti ini kita harus memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk untuk membangun budaya-budaya yang berbasis rasionalitas. Kalau Cak Ikhlas melihat sosok
Gus Miftah, lagi-lagi Gus Miftah. Iya. Nah, dia kan nama Gus juga. Melihatnya seperti apa? Dia memiliki sebuah pesantren, selalu keluar untuk mensiarkan agama. Kan Gus juga loh. Gimana pandangan? Saya ke Gus Miftah nggak pernah manggil Gus, saya selalu manggil Kiai. Iya. Saya terus terang kepada siapapun yang mau mendakwahkan agama dengan kesejukan, mendakwahkan agama dalam perspektif kedamaian, saya selalu panggil Kiai. Buat saya gelar-gelar Kiai itu memang gelar-gelar orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang mau menyalurkan ilmunya untuk kerendah hatian, untuk kemanusiaan dan kedamaian. Buat saya itu Kiai semua. Makanya saya selalu bilang bahwa saya ini tidak boleh dipanggil Gus. Saya nggak pernah mau. Saya ini santri selamanya. Siapapun yang buat saya itu mengilhami gerakan-gerakan kemanusiaan, kedamaian dan sebagainya, menurut saya itu adalah Kiai dan saya muridnya. Saya kepada Gus Miftah itu, di sini saya manggil Gus Miftah, tapi coba tanyain ke Gus Miftah, saya selalu manggil Kiai. Kepada siapapun yang tawadhu, yang betul-betul rendah hati, saya selalu manggil Kiai. Lagi-lagi coba kasih inian pendapat untuk masyarakat agar bisa membentengi supaya nama Gus itu bisa tumbuh. Ya, artinya masyarakat kita ini kan memang kalau untuk urusan agama ini kan kadang-kadang malas mikir dua kali. Karena agama ini kan identik dengan ketuhanan, ya kan? Ketika berbicara tentang konsep ketuhanan, manusia ini rata-rata memang tidak mau berpikir ulang. Udahlah, ini atas nama Tuhan, ini atas nama agama, maka ini udah pasti jujur, pasti lurus dan sebagainya. Kan begitu. Tapi bagaimanapun dalam beragama, dalam bertuhan pun juga kita harus memikirkan konsep-konsep rasionalitas. Karena penyimpangan-penyimpangan atas nama Tuhan dan atas nama agama ini sudah seringkali terjadi berabad-abad, Bos. Bukan hanya hari ini, sudah ratusan tahun terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang menggunakan narasi agama ini memang mudah menghipnotis masyarakat. Nah, di sini diperlukan rasionalitas. Kalau memang Gus, ya sudah. Tapi kalau memang itu betul-betul Gus, seharusnya masyarakat sadar bahwa Gus ini adalah menyalurkan ilmu-ilmu yang memberikan maslahat kepada masyarakat. Bukan justru menyusahkan masyarakat, apalagi memiskinkan masyarakat, apalagi menipu masyarakat. Ini kan banyak nih. Ada gelar-gelar Gus dengan pura-pura sakti, entah pakai keris, entah pakai apa, segala macam. Ini kan nggak boleh dibiarkan kayak gini. Ini kan semakin membodohkan masyarakat. Dia mengendarai kebodohan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Nah, saya kira memang masyarakat harus lebih cerdas, lebih rasional dalam berpikir bahwa apapun yang menggunakan kata agama ini tidak sepenuhnya penuh dengan kejujuran. Dia bisa jadi ada tipu menipu di situ. Namanya juga manusia dengan segala karakternya kan. Segala cara, yang penting halal tapi buat dia. Iya. Oke, makasih Gus.